Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Kabar duka bagi dunia balap internasional. Dua pembalap, Owen Jenner dan Shane Richardson, meninggal dunia dalam kecelakaan fatal di ajang balap motor British Superbike. Sebanyak 11 pembalap terlibat kecelakaan di awal balapan kelas Super Sport. Insiden ini terjadi di tikungan pertama sirkuit Oulton Park. Bendera red flag langsung berkibar dalam tragedi tersebut membuat balapan segera dihentikan. Jenner sempat mendapat perawatan di pinggir lintasan dan dibawa ke pusat medis. Cedera kepala yang parah disinyalir menjadi penyebab Jenner menghembuskan napas terakhir. Sementara Richardson yang juga mengalami cedera parah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit Royal Stoke University. Pecco Bagnaia mengungkapkan bahwa dirinya akan membawa senjata baru untuk bertarung di GP Prancis akhir pekan ini. MotoGP 2025 sudah berjalan 5 seri. Namun Pecco Bagnaia masih belum bisa menemukan performa terbaiknya di atas kuda besi Desmosedici GP25. Dalam beberapa kesempatan, rider asal Italia itu menyebut dirinya masih belum bisa beradaptasi dengan motor barunya itu. Saat menjalani sesi tes pasca balap di Jerez, Bagnaia mencoba beberapa komponen baru dan ia pun merasa sangat nyaman dengan komponen yang telah dicobanya. Jelang MotoGP Prancis kepada Crash, Bagnaia mengatakan Ducati akan membekalinya komponen baru pada GP25 tunggangannya. Sayangnya ia enggan mengungkap spesifikasi komponen baru tersebut. Kami menghadirkan sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Mark. Saya senang telah menjalani tes. Saya merasa baik dengan itu. CEO Ducati, Claudio Domenicali, memperingatkan bahwa persaingan di MotoGP akan semakin ketat setelah Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan kekuatannya di Jerez. Ducati sedang menikmati periode emas di MotoGP dengan 3 gelar juara dunia berturut-turut dan kemenangan dalam setiap sprint dan Grand Prix di musim 2025 kali ini. Mereka bahkan telah mencatat 22 kemenangan berturut-turut, termasuk Alex Marquez yang menang di GP Spanyol. Namun dominasi tersebut sepertinya tak akan bertahan lama. Mengingat hasil bagus yang diperoleh Yamaha di Jerez, yakni Quartararo berhasil meraih pole position dan finish kedua di Grand Prix mengalahkan Pecco Bagnaia. Kepada GP1, Domenicali mengakui bahwa peraturan konsesi yang diterapkan pada Yamaha dan Honda memberi mereka kesempatan untuk berkembang lebih cepat. Ia bahkan meyakini kesenjangan ini akan menyempit dan pabrikan lain akan mengejar Ducati. Rider Pertamina VR46 Franco Morbidelli mengaku sudah siap untuk kembali balapan di MotoGP Prancis akhir pekan ini. Morbidelli sempat diragukan bisa tampil di seri ke-6 MotoGP 2025 lantaran mengalami cedera usai crash di GP Jerez. Namun beruntung baginya, pemulihannya berjalan dengan baik dan ia pun kini sudah siap untuk turun di lintasan balap. Jelang seri di Le Mans, Morbidelli menyebut balapan ini sangat penting dan berharap timnya bisa mempertahankan performa bagus. Ia punya kenangan manis di sirkuit ini, termasuk kemenangan di Moto2 tahun 2017 dan comeback positif tahun lalu. Soal kondisi fisik saya merasa lebih baik, tapi saya masih ingin melihat bagaimana rasanya saat kembali di atas motor. Kami ingin terus bekerja rapi dan tampil sebaik mungkin. Legenda MotoGP Kevin Schwantz mengungkapkan kekecewaannya terhadap MotoGP modern yang menurutnya mulai kehilangan daya tarik. Hingga saat ini, sang juara dunia 1993 itu masih rutin menghadiri seri MotoGP, terutama yang digelar di Amerika Serikat. Dan di akhir pekan lalu, Schwantz juga menghadiri balap Superbike di sirkuit Cremona, Italia. Menariknya, usai menyaksikan balapan tersebut, Schwantz menilai bahwa ajang balap Superbike atau World Superbike lebih menarik ketimbang MotoGP era modern.
Menurut saya, MotoGP agak membosankan sekarang. Jadi saya datang ke sini untuk menonton balapan yang lebih seru. Pernyataan Swans ini menambah daftar kritik dari tokoh-tokoh besar yang merasa MotoGP saat ini kehilangan sentuhan kompetitif dan hiburannya. Dominasi Ducati disinyalir menjadi penyebabnya, mengingat dalam beberapa tahun terakhir persaingan papan atas hanya dikuasai pabrikan asal Burgo Panigale. Kabar yang mengejutkan datang dari kubu Honda. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu berencana untuk menggait Toprak Razgatlioglu dengan iming-iming memberi 2 kontrak berbeda. Dilansir dari Motosprint, ide ini dianggap sebagai solusi terbaik bagi Razgatlioglu dan Honda. Bergabungnya Razgatlioglu ke Honda di World Superbike akan berdampak positif, seperti halnya yang terjadi ke BMW selama 2 musim terakhir. Dan bagi sang pembalap ini menguntungkan karena regulasi baru akan mulai diterapkan pada 2027 mendatang. Sehingga akan lebih aman bagi Razgatlioglu debut MotoGP pada periode itu karena semua pabrikan seperti memulai semua dari nol. Selain itu, Honda juga menjanjikan akan mengadakan sesi transisi berupa sejumlah tes motor MotoGP untuk Razgatlioglu sepanjang 2026 sebelum benar-benar mengaspal di MotoGP pada 2027. Rencana Honda untuk membentuk tim bertabur bintang dengan mencoba merekrut Pedro Acosta dan Toprak Razgatlioglu bisa jadi gagal terwujud. Ya, mereka mungkin tak perlu mencari jauh-jauh karena Johann Zarco yang kini membela tim LCR Honda tampil sangat meyakinkan di awal musim 2025 ini. Performa Zarco tak bisa lagi diabaikan. Ia kini berada di peringkat ke-7 klasemen MotoGP, unggul dari pembalap pabrikan Honda lainnya. Dilansir dari Crash, Zarco pun terbuka jika ditawari kursi pabrikan. Kursi tim pabrikan Honda itu mungkin, tapi saya punya hubungan baik dengan tim LCR dan merasa seperti pembalap pabrikan juga. Sebagai tambahan informasi, kontrak Joan Mir bersama HRC berakhir pada 2026, sementara kontrak Luca Marini akan habis tahun ini. Hal ini tentu membuka peluang besar bagi Zarco untuk promosi ke tim pabrikan. Zarco sendiri menyebut Honda telah berkembang pesat terutama dalam kenyamanan mengendarai motor. Namun ia menyebut top speed masih perlu ditingkatkan. Jika Honda mampu memperbaiki kekurangan tersebut dalam waktu dekat, rider asal Prancis ini pun sangat yakin bahwa podium kini sudah dalam jangkauan. Kabar bahagia datang untuk Jorge Martin yang sedang berusaha keras memulihkan cedera parah yang didapatinya usai crash di GP Qatar 2025. Juara bertahan MotoGP ini mendapat penghargaan dari pemerintah Madrid atas jasanya yang telah memenangkan kejuaraan dunia MotoGP di musim lalu. Martin menerima penghargaan Grand Cross of the Order of May 2 di Madrid sebagai pengakuan atas kemenangannya di MotoGP 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Pemerintah Daerah Isabel Diaz Ayuso. Ini adalah penghargaan untuk juara dunia MotoGP pertama yang lahir di Madrid. Di acara tersebut, legenda tenis Rafael Nadal juga memberikan ucapan selamat. Selamat atas semua yang telah Anda capai dan saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda. Mantan pembalap MotoGP Sylvain Gaintoli memberikan pujian besar kepada Jack Miller atas peningkatan performanya di MotoGP 2025. Setelah kesulitan bersama KTM di musim lalu, Miller perlahan menemukan kembali performa terbaiknya saat berseragam Pramac Yamaha. Di awal musim ini ia sering bertarung di barisan depan dan berhasil finish 5 besar di GP Amerika Serikat. Kepada Speedweek, Gaintoli mengungkapkan kekagumannya terhadap Miller yang ia nilai telah menemukan ritmenya dengan Yamaha. Dia langsung cocok dengan Yamaha seperti di rumah. Performanya sangat baik sejak Buriram, kemudian di Austin. Pria asal Australia itu juga mengungkapkan bahwa Miller bahkan lebih cepat dari Fabio Quartararo dalam beberapa sesi awal musim.
Bahkan Gentoli menyebutkan bahwa ini adalah salah satu performa terbaik dalam karir Miller di kelas utama MotoGP. Penasihat Red Bull Helmut Marko meyakini Max Verstappen akan tetap bersama tim hingga 2026 meskipun sebelumnya sempat meragukan masa depan pembalap asal Belanda itu. Setelah performa tim yang menurun dan kehilangan beberapa anggota staf kunci, masa depan Verstappen sempat dipertanyakan. Saat ini Verstappen berada di posisi kedua klasemen pembalap, 32 poin di belakang Oscar Piastri dari McLaren, sementara Red Bull menempati posisi ketiga di klasemen konstruktor. Verstappen sendiri masih memiliki kontrak dengan Red Bull hingga 2028, namun terdapat klausul keluar berdasarkan kinerja. Marko yang sempat khawatir tentang kemungkinan Verstappen meninggalkan tim kini lebih optimis. Ia menyatakan bahwa Verstappen loyal dan berkomitmen kepada Red Bull dan fokus penuh pada pekerjaannya.